Selamat pagi, Ibu Titis. Selamat pagi. Halo, Bu. Salam kenal. Ya, salam Iya, kenal Bu Nisa. oke. Izin langsung kita mulai saja ya, Bu. Boleh. Untuk kelas hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas Manajemen Keuangan Pariwisata. Salam kenal, saya Hairunisa, merupakan dosen pariwisata UT yang akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga selalu semangat mengikuti materinya hingga akhir, meskipun pastinya dari daerah dan time zone yang berbeda-beda ya. Dan materi hari ini bisa tentu saja menambah pengetahuan mahasiswa yang pastinya dengan latar belakang juga yang berbeda-beda karena mahasiswa UT ini biasanya juga sudah bekerja Bu Titis sebagai informasinya. Baik, narasumber kita hari ini adalah Ibu Titis Fatarina Mahfirah, SE MSM CFRM, yang merupakan dosen dan Ketua Gugus Penjamin Mutu dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini juga Ibu Titi sedang menempuh S3-nya di Ilmu Manajemen Universitas Indonesia dan penelitian terakhir dari Ibu Titi sendiri ialah tentang ESG and Capital Structure Dynamic, Examining the Moderating Effect of CEO Characteristic. Nah, materi hari ini juga yang akan disampaikan merupakan materi tentang laporan keuangan dan analisis rasio keuangan yang merupakan ada di modul 2 dan modul 3 SPAR 4305 di buku Manajemen Keuangan Pariwisata. Oke, materi hari ini sudah direcord dan nanti bisa diakses kembali di YouTube FEB Universitas Terbuka. Eh, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa akses kembali dan biasanya di semester ke depan juga masih tetap bisa diakses kembali sebagai tambahan media pembelajaran. Acara hari ini sampai dengan 10.30 untuk pemaparannya izin 45 menit ya Bu dan nanti saya izin reminder ketika 15 menit terakhir. Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat, nanti akan disampaikan di akhir. Baik, kepada Bu Titis, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Em, ya, kita boleh langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Rekan-rekan, sebelumnya saya berterima kasih dari Prodi Pariwisata UT ya telah mengundang saya di hari ini untuk mengisi ya e-lecturing di mata kuliah manajemen keuangan pariwisata. Izin Bu Nisa mungkin untuk PPT-nya apa saya share sendiri atau dari panitia? Boleh Bu, jika mau share screen sendiri jadi lebih nyaman jika Oh, materinya oke. boleh di Baik, tunggu sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Bu? Sudah ya? Ya. Oke, aman. Oke, baik. Ini kan kebanyakan mahasiswa UT sudah bekerja juga ya, sudah punya pengalaman tentunya Betul. ya. Jadi di sini saya eh, bukan mau menggurui, apa namanya, seperti ya eh, sudah paling profesional enggak ya. Tapi di sini saya sharing saja terkait dengan laporan keuangan dan juga analisis rasio keuangan, terutama yang akan saya coba relate kan di bidang pariwisata. Oke, nah ya kenapa sih penting gitu ya untuk kita mengkaji juga ya terkait laporan keuangan di sektor pariwisata? Ya, seperti kita tahu Indonesia potensinya sangat tinggi untuk sektor pariwisatanya, sehingga bukan cuma butuh marketing strategi ya, tapi juga penting juga untuk pengelolaan keuangan yang bisa efisien dan juga transparan. Dan laporan keuangan ini menjadi dasar kita untuk bisa menilai kinerja serta akuntabilitas dari usaha yang kita jalankan ya. Apalagi setelah pasca pandemi itu kan kita semakin dituntut ya untuk semakin meningkatkan efisiensi dan juga sekarang tuh sedang digaung-gaungkannya sustainability ya. Bagaimana kita bisa apa usaha kita tuh sustain ya.
berkelanjutan gitu ke masa depan. Nah, untuk pembahasan hari ini ya, jadi kita hari ini bahas tentang analisis laporan keuangan. Tujuannya apa sih gitu ya? Jadi tujuan pembahasan hari ini supaya memberikan pemahaman terkait dengan komponen utama dari laporan keuangan serta mengkaji informasi keuangan apa saja ya dalam konteks bisnis pariwisata tentunya, serta menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja serta keputusan strategis yang bisa kita ambil terkait dari informasi yang sudah dikumpulkan ya dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan nggak cuma angka-angka berisi angka-angka aja, tapi angka itu punya makna yang bisa kita apa namanya translasikan gitu ya supaya bisa untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, nah sebelumnya mungkin banyak yang sudah tahu, tapi juga mungkin ada yang baru tahu gitu ya. Apa sih laporan keuangan ya? Ya laporan keuangan ya adalah laporan gitu ya. Laporan isinya adalah posisi keuangan serta kinerja keuangan dari suatu entitas. Yang dimana tujuannya itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan saat waktu tertentu, serta bagaimana kinerja keuangannya, serta arus kas dari entitas yang informasinya itu bisa bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya, ini definisi berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Atau secara definisi secara umumnya, laporan keuangan bisa kita katakan suatu ringkasan ya dari suatu proses pencatatan sehari-hari berupa pencatatan keuangan ya dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan selama satu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Ya, pada umumnya sih untuk laporan keuangan paling pendek ya bisa di apa namanya di periodenya 1 bulanan ya, ada yang kuartalan per 3 bulan, ada 6 bulan gitu ya, dan yang umum dilaporkan biasanya adalah yang dalam 1 tahun ya, jadi tahunan. Nah, tujuannya apa sih bikin laporan-laporan keuangan gini ya? Jadi kita transaksi sehari-hari itu kan kalau tidak terdokumentasi dengan baik ya nggak dan apa namanya ada makna yang bisa kita ambil dari situ kan jadi nggak ada tujuannya ya. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah kita rencanakan dan telah kita laksanakan tentunya. Eh, Sebagai informasi, mungkin juga sudah banyak yang tahu, di komponen utama dalam suatu laporan keuangan tuh menunjukkan aset ya atau banyaknya harta ya, harta atau aset yang kita miliki, terus berapa liabilitas yang kita punya atau hutang yang kita punya, lalu ekuitas kita seberapa banyak atau modal kita tuh seberapa banyak, lalu ada juga pendapatan yang kita terima dalam satu periode tertentu dan beban yang harus kita keluarkan dalam satu periode tertentu ya. Komponen utamanya sebenarnya isinya kurang lebih itu ya. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Mungkin sudah terima juga ya di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Oke. Nah, komponen utama laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan tuh ada beberapa komponen utama, ya. Ada 5 sih sebenarnya ya, yang umum eh, pasti harusnya ada gitu ya di setiap entitas. Yang pertama tuh neraca. Ya, neraca ini menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu ya. Lalu yang kedua laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menggambarkan kinerja operasional dalam satu periode. Lalu ada laporan arus kas. Di sini laporan arus kas ini dia menunjukkan likuiditas dan aliran dana dari perusahaan. Ada laporan perubahan ekuitas. Sesuai namanya, dia melaporkan berapa perubahan modal yang kita punya. Ini menunjukkan investasi kita dan distribusi dari laba dari entitas tersebut. Dan juga ada CALK ya, atau catatan atas laporan keuangan. Di sini CALK ini dia memberikan rincian tambahan dari 4 laporan yang ada sebelumnya ya. Jadi isinya ya 5 ini gitu ya. Nah, 5 ini apa aja gitu ya komponennya, nanti kita breakdown satu-satu ya. Nah, yang pertama mulai dari neraca ya, sesuai namanya tuh neraca. Neraca tuh kan kalau secara harfiah tuh seperti timbangan ya. Timbangan dari sisi kanan kiri itu dia harus balance ya. Keseimbangan nah kita bilang ya. Ya, jadi sisi kiri dengan sisi kanan itu harus sama. Nah, sisi kiri disebutnya
aktiva ya. Sedang sisi kanan disebut pasiva ya. Sisi kiri itu adalah harta yang kita punya, yang kita miliki, sedangkan sisi kanannya merupakan sumber pendanaan yang kita gunakan untuk mendanai aktiva kita ya. Jadi apa namanya, sisi kiri ini seluruh harta yang kita punya, sementara sisi kanan kita mendanainya pakai apa ya? Sumber dananya ada dua ya pada umumnya, yaitu dengan hutang atau dengan modal sendiri. Oke, di sini saya berikan ada sampel ya, sampel dari neraca. Bisa kita lihat ya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang saya buat yang simple saja. Jadi di sini contoh ada PT Jelajah Nusantara Wisata Tour and Travel. Nah, posisi keuangan neraca sederhananya tuh seperti ini ya. Jadi kita lihat di sisi kiri ini aset. Sisi kanan liabilitas dan ekuitas ya. Sisi kanan dan kiri itu harus seimbang. Jadi kita detailkan untuk aset di kategori aset lancar ada kas dan setara kas sebesar 1,2 miliar. Ini ya dalam jutaan rupiah satuannya. Cuma untuk penyingkatan penulisan jadi nolnya kita kita hapus ya 6, jadi dalam jutaan rupiah. Lalu ada piutang usaha 800 juta, persediaan 400 juta, sehingga total aset lancarnya ini seluruhnya aset lancar ya, aset yang bisa dicairkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu sebesar 2,4 M. Lalu ada aset tetap, jenisnya seperti kendaraan operasional 600 juta, peralatan dan komputer 200 juta, serta jika di total asetnya sebesar 3,2 M ya. Nah, di sisi kanan nih adalah yang mendanai sisi kiri ya. Nah, ini harta ini ya, dananya dari mana? Nah, dananya dari dua sumber, yaitu dari liabilitas atau hutang dan juga ekuitas. Nah, utang ini ada utang jangka panjang, ada jangka pendek ya. Untuk utang jangka namanya jangka pendek disebutnya kewajiban lancar. Di sini ada utang usaha sebesar 500 juta, lalu utang pajak 100 juta, sehingga total kewajiban lancarnya 600 juta. Dan oh ini di sini nggak dicontohnya tidak ada utang jangka panjang ya. Lalu ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berarti modal yang pemilik. Ada modal di store 1 miliar dan laba ditahannya 1,4 miliar sehingga total ekuitas 2,4 M ya. Dan total liabilitas dan ekuitasnya dijumlahkan seluruhnya sama ya, posisinya 3,2. Jadi kanan kiri ini harus sama. Yang namanya neraca ini mencerminkan posisi keuangan di titik tertentu. Ini misalnya contoh di 31, ini sorry saya belum tambahkan tanggalnya, 31 Desember 2024 misalnya seperti itu ya. Jadi posisi di tanggal tersebut itu adalah seperti ini. Itu komponen dari neraca ya. Jadi ingat kalau neraca isinya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, yang berikutnya laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi ini menunjukkan aktivitas bisnis ya dari suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Kalau misalnya tadi neraca itu kayak kayak foto gitu ya, kita potret di satu titik waktu. Sementara kalau laba rugi ini dia mencerminkan akumulasi dari periode awal hingga periode akhir ya. Biasanya 1 tahun ya. Misal dituliskannya misalnya laporan laba rugi dari 1 Januari misal sampai 31 Desember 2024 ya. Seperti itu. Nah, isinya apa? Di laporan laba rugi ini isinya adalah pendapatan dikurang biaya ya. Pada umumnya frame besarnya isinya itu cuma berapa pendapatan-pendapatan yang kita miliki dikurangi dengan biaya-biaya yang harus kita bayar gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan laba ya. Jadi pendapatan dikurang biaya sama dengan laba. Nah, cuma pendapatan kita harus detailkan lagi ya. Apa saja pendapatan yang kita dapatkan. Di sini contohnya untuk pendapatan ada penjualan paket wisata domestik gitu ya. Misalnya di sini sebesar 3,2 M. Lalu penjualan paket wisata internasional 1,8 M. Lalu dapat komisi tiket dan transportasi ya. Misalnya akunnya itu di sektor tour and travel ini ya 600 juta. Lalu sehingga totalnya untuk pendapatannya ya 3,2 tambah 1,8 ditambah dengan 600 juta tuh 5,6 M. Nah, dari pendapatan usaha ini pasti ada ini ya, ada biaya, sorry, ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai harga pokok penjualan.
Nah, harga pokok penjualannya misal di sini 3,2 miliar ya. Nah, dari pendapatan usaha dikurangi dengan HPP kita akan mendapatkan yang namanya laba kotor ya. Jadi kita dapat laba kotor itu dari pendapatan-pendapatan operasional, pendapatan-pendapatan usaha kita ya dikurangi sama HPP. Jadi 3,2. Ini jadi 2,4 miliar untuk laba kotornya. Nah, setelah itu eh, pasti ada overhead cost ya atau beban operasional ya seperti gaji karyawan ya dan bayar sewa gedung dan lain-lain ya. Nah, beban operasional itu kita kurangkan dari laba kotor, maka kita akan dapat yang namanya laba operasi. Ya, di sini laba kotornya 2,4 miliar dikurang dengan total beban operasional 1,5 M. Jadi dapat laba operasinya 900 juta. Ya. Nah, setelah itu ya laba operasi ini ya akan dikurangkan dengan interest bunga beban bunga dan juga pajak ya. Beban bunga dan pajak di sini digabung ya. Jadi beban bunga dan pajak 150 sehingga dapat laba bersihnya 750 ya. Laba bersihnya 750. Jadi eh, ingat-ingat ketika menghitung laba nih ada laba kotor, ada laba operasi, ada laba bersih ya. Jadi laba kotor pendapatan dikurang dengan HPP, lalu laba operasi setelah laba kotor dikurang dengan beban-beban operasional, lalu laba bersih adalah laba operasi setelah dikurang dengan beban bunga dan juga pajak ya. Atau kalau kalian pernah dengar istilah EBIT ya, earning before interest and tax ya sama dengan ini ya laba operasi. Oke. Jadi perlu diingat bahwa laporan laba rugi isinya ya frame besarnya adalah pendapatan dikurang dengan biaya ya untuk mendapatkan laba. Nah, selanjutnya laporan arus kas. Nah, di laporan keuangan ya itu kan belum mencerminkan sebenarnya arus kas dari perusahaan. Nah, jadi kita perlu membuat satu laporan khusus yang isinya adalah arus kas. Arus kas ini mencerminkan uang kas yang masuk dan keluar ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kas itu diperoleh dan juga berapa yang dikeluarkan sehingga kita bisa melihat apa namanya seberapa liquid gitu ya perusahaan kita dalam mengenerate kas. Nah, untuk arus kas ini ada tiga sumber ya. Jadi untuk sumber perubahan arus kas ada tiga aktivitas yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau dari arus kas operasi itu aktivitas-aktivitas kas yang terjadi karena operasional perusahaan. Ya, kayak misalnya ada penjualan barang secara cash gitu, penjualan paket paket apa wisata gitu ya secara cash. Itu masuknya harus kas operasi. Kalau investasi ini adalah kegiatan-kegiatan yang em, mempengaruhi perubahan aset jangka panjangnya perusahaan ya. Jadi kayak misalnya beli mesin gitu ya, jual tanah ya, yang mempengaruhi aset jangka panjangnya perusahaan itu masuk ke arus kas investasi. Dan yang terakhir arus kas pendanaan ini adanya perubahan di kegiatan pendanaan kayak misalnya menambah hutang gitu ya atau ada setoran modal baru ya. Nah, itu adanya di arus kas pendanaan. Oke, ini contoh dari laporan arus kas. Ini contoh sederhana. Oke, bisa kita lihat di sini nih sebenarnya ada tiga komponen ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini komponen satu penerimaan dari pelanggan, terus pembayaran kepada pemasok dan karyawan tuh kategorinya dari operasi ya. Operasi, bayar pajak itu dari kegiatan operasi. Nah, sehingga kita lihat di sini angkanya penerimaan dari pelanggan 5,3 M, bayar keluar, bayar ke pemasok dan karyawan itu 4,4.
UMKM, lalu bayar pajak ya, itu uang keluar ya kalau bayar kan 100 juta sehingga dapat arus kas bersih dari operasinya tuh 800 juta ya. Nah, terus di komponen berikutnya nih pembelian kendaraan dan peralatan ya. Ini masuknya ke kas dari investasi ya, kegiatan investasi. Pembelian kendaraan dan peralatan itu kan berarti keluar uang ya, keluar uang. Makanya di sini ada apa namanya tanda kurungnya ya, 250 juta. Oke, ini berarti ada pengurangan dari kegiatan investasi. Lalu yang berikutnya ada setoran modal tambahan. Nah, setoran modal tambahan ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Ya, karena ada modal tambahan berarti uang masuk ya, masuk 200 juta. Lalu pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga ini karena dia masuknya eh, bunga itu dari hutang ya. Hutang itu merupakan aktivitas pendanaan. Makanya di sini termasuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini misalnya 50 juta. Nah, sehingga bisa kita jumlahkan semuanya, kenaikan bersih kasnya itu adalah sebesar 700 juta ya. Nah, kita lihat nih saldo awal kas kita di awal periode berapa. Misal di sini 500 juta ditambah dengan 700 juta sehingga saldo akhir kita adalah 1,2 miliar ya. Jadi ini adalah saldo akhir apa kas yang dimiliki perusahaan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita membedakan ya tiga kategori tadi ada aktivitas operasi, lalu investasi dan juga financing untuk sumber-sumber dan juga pengeluaran kas. Nah, selanjutnya laporan perubahan modal. Ya, sesuai namanya ini laporan perubahan dia melaporkan ini ya informasi terkait perubahan modal atau ekuitas dalam satu periode akuntansi. Jadi di sini digambarkan modal awalnya berapa, terus ada rugi atau ada laba berapa, lalu ada pembagian dividen atau tidak ya ke pemegang saham, baru nanti dihitung berapa modal akhirnya. Ya, di sini contoh modal awal. Misalnya di saldo awal per 1 Januari tuh ada 1 miliar ya. Jadi modal awalnya tuh 1 miliar. Nah, terus ketika sudah berjalan nih 1 tahun itu ada laba ditahan ya dari periode sebelumnya itu 900 juta dan laba bersih di tahun berjalan misalnya 750 juta ya. Lalu ada pembagian dividen. Dividen dibagikan misal 250 juta ya. Sehingga di sini ada eh, penambahan dari laba ditahan 900 tambah 750 dikurang 250 yaitu sebesar 1,4 miliar ya 1,4 miliar. Nah, lalu di akhir periode ya kita tinggal jumlahkan semua ya 1 miliar ditambah 1,4 miliar sehingga dapat di akhir periode itu modalnya dari tadinya di awal periode 1 miliar menjadi 2,4 miliar ya. Sebesar saldo awal ditambahkan dengan laba ditahan dikurang dengan dividen yang dibagikan. Oke. Jadi apa namanya? Garis besarnya ya perubahan modal tuh ya eh, modal awal ditambah dengan laba ditahan ya dikurang dengan eh, distribusi dividen ya baru dapatlah dia nanti eh, saldo akhir ya modal akhir. Nah, yang terakhir nih catatan ya, catatan atas laporan keuangan sebenarnya isinya ya catatan-catatan yang lebih detail, lebih rinci terkait catatan penting ya terkait dengan apa yang sudah dilaporkan di 4 laporan sebelumnya. Ya, misal ditambahkan catatan terkait dengan profil usahanya ya. Misal di tour travel ini ada keterangan merupakan biro perjalanan menengah dengan beberapa karyawan gitu ya dan fokusnya pada misalnya wisata edukatif dan ekowisata domestik. Terus untuk kinerja keuangan mungkin bisa di-highlight sedikit ya ada pendapatan tumbuh 12% dari tahun sebelumnya dengan margin laba masih bersih meningkat lalu dengan rasio utama misalnya ke rasionya 4 net profit marginnya 13,4% ROI-nya 31,3% ya nanti ini kita akan bahas ya rasio-rasio ini sebagai ini aja dulu gambaran dulu ya di CALK tuh ini apa namanya ada catatan-catatan sejenis seperti ini.
Ya, lalu ada catatan manajerial juga, misalnya perlu pengendalian biaya promosi dan diversifikasi produk wisata untuk menjaga profitabilitas. Ya, kurang lebih ini gambaran dari catatan atas laporan keuangan. Nanti rekan-rekan juga bisa mungkin lihat ya laporan keuangan yang dipublish di apa namanya di BEI ya di IDX itu ada ya yang namanya CALK ini. Ini versi sederhananya ya. Nanti kalau teman-teman bisa lihat di versi laporan keuangan perusahaan terbuka, oh itu isinya complicated dan lebih rumit. Oke, nah di sektor pariwisata ya kita menemukan ya beberapa karakteristik keuangan yang unik ya, mungkin tidak ditemui di sektor lain ya. Sebagaimana pariwisata itu kan kita mungkin akan dapat penghasilan banyak ketika libur gitu ya. Jadi pendapatan tuh bisa bersifat musiman serta fluktuasi. Ya, nah jadi bagaimana gitu ya caranya bisa mengelola nih pendapatan-pendapatan ini yang memang seasonal ya supaya ya kita bisa sustain. Ya, jadi tantangannya itu ya untuk sektor pariwisata. Terus asetnya besar ya, serta biaya tetap tinggi. Ya, sektor-sektor wisata, terutama mungkin perhotelan, resort ya, itu asetnya tinggi sekali, biaya maintenance-nya juga pasti tinggi ya. Sehingga ya perlu banyak apa namanya pertimbangan ya untuk apa namanya keputusan-keputusan keuangan yang dilakukan. Terus tingkat keterlibatan berbagai pihak itu juga lumayan rumit ya. Stakeholder di bidang pariwisata tuh ya selain investor sama customer gitu ya, pasti dihadapi juga sama aturan pemerintah ya. Terus eh, tingkat wisatawan ya dan lain-lain. Serta di sektor pariwisata ini juga sensitif terhadap faktor eksternal kayak misalnya pandemi dan ekonomi global. Jadi kalau udah pandemi ya pariwisata pasti ikut terpengaruh ya akan turun. Terus ekonomi global juga ya tergantung nih kalau misalnya global apa dolarnya lagi lagi rate-nya lagi tinggi ya mungkin itu akan menarik wisatawan asing ya untuk bisa ke Indonesia karena mereka merasa di Indonesia tuh lebih murah ya. Jadi hal-hal seperti itu eh, mempengaruhi ya apa namanya keuangan di sektor pariwisata. Nah, untuk di pariwisata mungkin akan ditemukan ya akun-akun spesifik seperti misalnya room revenue, food beverage revenue, ya, terus eh, deferred revenue, loyalty program liabilities ya. Cuma saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena ini sekedar informasi saja. Jadi mungkin akun-akunnya itu akan ada ya yang istilahnya seperti ini gitu. Nah, kenapa kita harus lakukan analisis gitu, analisis keuangan? Ya, setidaknya untuk manajemen ya bisa dilakukan perencanaan. Kita bisa melakukan estimasi pendapatan musiman dari informasi-informasi keuangan. Lalu bisa dilakukan juga pengendalian. Jadi dengan membuat laporan keuangan ya, membaca informasi-informasi keuangan dan membuat analisis ya kita bisa melakukan efisiensi biaya operasional. Lalu bisa melakukan evaluasi juga ya kita bisa lihat kinerja kinerja dari setiap unit itu seperti apa dan juga akuntabilitas tentunya ya. Jadi pertanggungjawaban dari pengelola usaha itu terhadap stakeholder itu seperti apa ya. Jadi itu manfaat ya dari kita memahami laporan keuangan dan membuat analisis laporan keuangan. Oke, nah dari informasi-informasi yang sudah kita terima tadi ya di laporan keuangan yang komponennya tadi seperti tadi itu ada eh, raca ya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Nah, kita dari informasi yang sudah diterima, kita bisa melakukan analisis laporan keuangan. Ya, jadi analisis laporan keuangan ini apa sih gitu ya? Ya, kita perlu melakukan analisis, mengevaluasi informasi-informasi keuangan yang ada di laporan ya, untuk kita bisa memahami kinerja dari entitas bisnis kita ya atau perusahaan.
Ya, kita menilai likuiditas, ya, profitabilitas, solvabilitas, serta efisiensi dengan menggunakan rasio keuangan. Ya, likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jangka pendek ya. Lalu profitabilitas seberapa baik perusahaan itu bisa mengenerate profit atau mengenerate keuntungan. Solvabilitas itu seberapa baik perusahaan bisa membayar kewajiban-kewajiban yang jangka panjang, dan juga efisiensi ya, seberapa baik nih perusahaan ini bisa efisien dalam menggunakan asetnya untuk mengenerate income. Nah, analisis laporan keuangan ini ada beberapa jenis yang bisa kita lakukan. Ya, ada analisis common size, analisis time series, analisis cross section. Jadi kalau secara umum ya, analisis common size atau analisis komponen dari laporan keuangan ini eh, kita gunakan untuk mengetahui berapa besar sih komponen-komponen dari setiap laporan keuangan itu membentuk laporan keuangan. Ya, nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini sekilas dulu aja ya. Lalu untuk analisis time series, ini analisis time series ya, runtun waktu. Jadi kita membandingkan kinerja periode ini dengan periode sebelumnya. Ya, lalu analisis cross section ini analisis yang kita membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan sejenis atau perusahaan dalam industri yang sama atau perusahaan eh, eh, market leader ya di industri yang sama ya. Nah sebelumnya kita kenalan dulu ya samanya rasio keuangan. Ya, jadi untuk menganalisis laporan keuangan ya nggak cuma kita lihat angka gitu ya. Terus kita bandingin sama laporan keuangan perusahaan lain atau laporan keuangan di periode sebelumnya. Itu tentunya akan sulit ya. Nah, sehingga untuk mempermudah mengukur kinerja, kita menggunakan rasio. Ya, rasio ini alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan dari suatu perusahaan dengan cara membandingkan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Ya, jadi ini bikin komparasi ya dengan pos-pos tertentu sehingga kita bisa lebih mudah mengartikan ya makna di balik angka-angka yang ada di laporan keuangan tersebut. Nah, rasio keuangan ada di sini saya akan memaparkan empat ya. Sebenarnya ya bisa lebih dari ini, tapi mungkin di sini kita highlight empat dulu saja. Ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio profitabilitas ya. Seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit ya. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek, solvabilitas yang jangka panjang, rasio aktivitas seberapa aktif perusahaan bisa mengenerate income, lalu rasio profitabilitas seberapa baik perusahaan itu bisa mengenerate profit ya. Oke, kita mulai satu-satu dulu, mulai dari rasio likuiditas. Ya, nah, rasio likuiditas, ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, ya, atau kewajiban yang kurang dari 1 tahun, yang harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Indikator-indikator atau rasio yang bisa kita gunakan untuk rasio likuiditas adalah rasio lancar, ya, rasio cepat dengan rasio kas. Nah, rumusnya seperti apa? Oke, nanti kita bahas satu persatu. Jadi, kalau ngomong rasio likuiditas, kita nggak kemana-mana, kita ingat tadi di neraca ada komponen aset lancar dan juga kewajiban lancar ya. Jadi, mainnya cuma di situ aja, aset lancar dan kewajiban lancar. Oke. Nah, informasi yang bisa kita ambil adalah informasi yang ada tadi di neraca ya. Neraca kita cuma butuh informasi dari aset lancar dan juga kewajiban lancar. Nah, untuk current ratio ya atau rasio lancar
Kita bisa hitung dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi kita punya aset lancar berapa, yaitu aset-aset yang bisa dilikuidasi kurang dari 1 tahun ya, yang bisa dicairkan dalam kurang dari 1 tahun. Tadi isinya kas, kas atau setara kas, terus piutang dan persediaan ya. Pada umumnya itu isinya jumlahnya berapa, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Ya, kewajiban lancar misalnya di sini kalau kita flashback tadi ya, ini sekedar pembuktian ya tadi. Kita ambil dari sini, neraca ya, nih. Aset lancar, jumlah aset lancarnya 2,4 miliar dan ada total kewajiban lancar 600 ya. Oke. Jadi kita membagi aset lancarnya 2,4 M dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, hasilnya adalah rasio lancarnya 4 ya. Nah, 4 ini maknanya apa sih ya? Jadi 4 ini menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa memenuhi jangka pendek dengan seluruh aset lancar yang dimilikinya. Artinya, setiap 4 rupiah aset lancar itu bisa membayar 1 rupiah utang lancar. Intinya aset lancar kita punya tuh bisa 4 kali ngebayar kewajiban lancar lah gitu ya. Jadi aset lancar yang kita punya bisa nih membayar kewajiban lancar ya, 4 kali ngebayar kewajiban lancarnya. Ya ini sangat liquid, berarti ini sangat liquid. Aset lancar yang kita miliki sangat cukup untuk membayar kewajiban lancar kita ya. Kalau misalnya rasionya tuh di atas 1 tuh berarti kita punya kecukupan inilah kecukupan aset untuk membayar kewajiban lancar. Nah, lalu rasio lain ada quick ratio ya atau rasio cepat ya. Rasio cepat ini sebenarnya ini apa ya namanya melihat seberapa melihat lagi ya dengan aset yang lebih liquid. Jadi dari aset lancar tuh kita keluarkan persediaan ya. Jadi rumusnya untuk rasio cepat aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi aset lancarnya nih udah lebih liquid lagi karena persediaannya dikeluarin ya. Sehingga uang yang tersedia tuh udah bener-bener yang memang liquid ya. Jadi di sini misalnya aset lancarnya 2,4 dikurang dengan persediaan yang 400 juta dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, berarti dengan rasio cepat itu bisa membayar kewajiban lancar 3,3 kali gitu ya. Jadi kemampuan kas kita ya, quick cash kita atau cash cepat kita tuh bisa 3,3 kali membayar kewajiban lancar yang kita punya. Ini sangat liquid. Lalu cash ratio ya, kalau cash ratio sesuai namanya, jadi ini hanya membandingkan kas dan setara kas dengan kewajiban lancar. Jadi dari kas yang kita miliki, berarti dari aset lancar dikurang persediaan ini dikurang lagi dengan piutang ya, dengan piutang. Jadi kita punya misalnya nih 1,2 miliar untuk kas dan setara kas. Dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya 600 ya sama. Sehingga dari kas yang kita miliki, kas yang perusahaan miliki itu bisa mencukupi gitu ya 2 kali bayar kewajiban lancarnya ya. Ini mencerminkan kondisi perusahaan tuh liquid ya, punya cukup aset untuk bisa membayarkan kewajiban jangka pendek ya. Nah, tapi hati-hati rasio likuiditas yang terlalu tinggi juga mencerminkan inefisiensi ya. Jadi kurang efisien. Kurang efisien maknanya apa? Karena sebenarnya kas yang kita miliki ya daripada idle gitu ya, daripada nganggur ya sebenarnya bisa kita investasikan ke aset lain yang lebih produktif ya. Karena kalau kas kan nggak bisa apa namanya generate return kan ya. Kalau kita pegang hanya sebagai kas, bisa kita investasikan mungkin dalam aset tetap atau yang lain ya yang bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya, jika terlalu tinggi juga tidak baik ya. Oke, lanjut. Lanjut ada di rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk apa bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ya disebut juga rasio leverage atau rasio pengungkit ya. Atau
atau rasio ini juga mencerminkan struktur modal dari suatu perusahaan. Ya, rasio solvabilitas yang biasanya dipakai ada debt to equity ratio, debt to asset total asset ratio, sama interest coverage ratio, ya atau rasio cakupan bunga ya. Jadi biasanya umumnya eh, yang diperhitungkan tiga rasio ini. Ya, sesuai namanya ya, sebenarnya rasio solvabilitas tadi ada debt to asset, debt to equity ya, sama interest coverage ratio. Kita mulai dulu dari debt to asset ratio ya. Debt to asset ya. Jadi apa namanya? Komponen perhitungannya ya debt dibagi dengan aset gitu ya. Jadi debt to asset ratio adalah total utang dibagi dengan total aset. Ya ini mencerminkan ya struktur modal perusahaan tuh yang didanai sama utang tuh berapa persen gitu ya. Ya. Oke, di sini data yang bisa kita ambil adalah data dari neraca. Ya, total hutang sama total aset itu ada di neraca. Jadi kita ambil berapa total hutang kita dari neraca, misal 600 juta, lalu dibagi dengan total aset kita di neraca misalnya 3,2 Koma miliar, dua ya. oke. Terus dikali 100%. Ya, sehingga bisa kita dapatkan di sini DAR-nya atau debt to asset ratio-nya adalah 18,8%. Ini maknanya apa? Berarti dari total aset yang kita punya itu 18,8%-nya itu dibiayai sama hutang. Hmm. Ya, dibiayai sama hutang. Oke. Nah, ini rasio dari yang rendah ini mencerminkan bahwa memang perusahaan ini struktur modalnya masih konservatif ya. Berarti dia masih menggunakan hutang yang masih cukup rendah. Oke, nah selanjutnya ada rasio debt to equity ratio. Kalau tadi bawahnya total aset, ini sesuai namanya, debt to equity ratio, bawahnya adalah total ekuitas. Jadi total utang dibagi dengan total ekuitas. Ya, ini menunjukkan perbandingan ya dari apa modal yang kita punya tuh ya si utang ini berapa persen sih gitu ya. Jadi setiap satu rupiah ekuitas yang kita setorkan itu ditopang dengan berapa berapa hutang gitu ya. Di sini misal total utangnya 600 juta, total ekuitasnya 2,4 miliar dikali 100% sehingga kita dapat 25%. Berarti dari setiap satu rupiah ekuitas yang kita setor ya itu ditopang dengan 0,25 rupiah hutang ya. Nah, yang berikutnya interest coverage ratio. Interest coverage ratio ini mencerminkan ya dari laba bersih yang kita miliki ya itu bisa mengcover berapa kali beban bunga yang harus dibayar ya. Jadi rumusnya untuk interest coverage ratio laba operasi ya atau earning before interest and tax ya dibagi dengan beban bunga. Contoh di sini EBIT-nya misal 900 juta. Lalu beban bunganya 50 juta. Berarti laba operasi yang kita punya itu bisa mengcover 18 kali beban bunga. Ya, jadi 18 ini maknanya perusahaan kita nih mampu untuk membayar beban bunga sebanyak 18 kali. Hmm. Ya, seperti itu ya. Ini cukup bagus ya karena daya bayar bunganya sangat kuat. Oke, nah ini bisa kita ambil kesimpulan dari tadi dardernya ya serta kemampuan bayar bunganya. Jadi tour travel ini tingkat utangnya masih cukup rendah ya karena ya masih kurang dari 50%, 40 kurang dari 30% tuh tergolong tingkat utangnya rendah ya. Lalu kemampuan membayar bunganya sangat kuat karena ICR-nya tadi interest coverage ratio-nya tuh sangat tinggi. Dan maknanya berarti risiko dari risiko solvabilitasnya itu rendah ya. Jadi masih banyak apa namanya peluang-peluang yang bisa diambil untuk ekspansi di masa depan. Oke, lanjut ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini menunjukkan seberapa
efisien ya, atau menunjukkan seberapa aktif perusahaan untuk menghasilkan penjualan ya, seberapa aktif gitu nih perusahaan bisa mengenerate sales atau menghasilkan penjualan. Ada beberapa jenis rasio aktivitas di sini yang saya mungkin highlight agar relate sama pariwisata. Ada total asset turnover, current asset turnover, working capital turnover. Nih namanya turnover turnover semua ya, karena perputarannya ya berapa kali gitu ya dari apa namanya akun-akun terkait ya, fixed asset turnover, receivable turnover, sama inventory turnover. Oke. Ya, yang pertama total asset turnover ya, karena ada atau perputaran total aset ya, perputaran total asetnya itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk total asset turnover rumusnya penjualan bersih dibagi dengan total aset ya. Jadi untuk turnover ini nanti atasnya nih penjualan ya. Penjualan. Karena kita mau lihat tadi kan seberapa baik nih aset yang kita punya bisa menjerat penjualan. Penjualan bersih dibagi sama total aset. Nah, penjualan bersih kita ambil informasinya itu dari laporan laba rugi ya. Sementara total aset kita ambilnya dari neraca ya. Jadi informasinya ada di dua tempat berbeda ya. Penjualan bersih misal 5,6 miliar, total aset kita 3,2. Nah, ini berarti total aset turnovernya 1,75 ya. 1,75. Maknanya apa nih angka ini? Berarti dari setiap Rp1 aset yang kita punya itu bisa mengenerate 1,75 penjualan ya. Ini tergolong efisien ya. Jadi penggunaan asetnya tergolong efisien karena Hmm. lebih dari satu. Lanjut fixed asset turnover. Fixed asset kalau ini dia membandingkannya dengan aset tetap karena namanya fixed asset ya. Fixed asset turnover perputaran dari aset tetapnya seperti apa. Nah, bawahnya aja tinggal kita ganti ya. Kalau tadi total aset, sekarang komponen yang bawah menjadi aset tetap ya. Aset tetap. Jadi 5,6 miliar dibagi dengan 800 juta. Ini juga informasinya ada di neraca untuk yang aset tetap. Benar. Ini hasilnya 7 ya. Berarti maknanya apa? Dari setiap Rp1 aset tetap yang kita punya itu bisa menghasilkan Rp7 penjualan ya. Hmm. Ya. Dari setiap satu bisa dapat 7 gitu ya. Ini eh, sangat efisien. Oke, lanjut. Current asset turnover. Nah, ini perputaran aset lancar. Bagaimana perputaran aset lancar kita? Ya, eh, sama seperti tadi atasnya tetap penjualan bersih, tapi bawahnya ganti jadi aset lancar. Ya, aset lancar juga informasinya ada di laporan di neraca ya. Aset lancar ada di neraca. Jadi 5,6 miliar dibagi dengan 2,4 miliar. Hasilnya 2,33. Berarti dari setiap Rp1 aset lancar yang kita punya bisa generate 2,33 penjualan ya. Hmm. Oke. Eh, Nah, terus working capital, perputaran modal kerja ya. Mungkin di sini eh, modal kerjanya dulu ya kita definisikan modal kerja tuh current asset dikurang dengan current liabilities ya. Jadi aset lancar dikurang dengan kewajiban lancar. Itu adalah modal kerja, working capital. Jadi kita bisa hitung working capital turnover dengan membagi penjualan bersih dibagi dengan modal kerja, di mana modal kerjanya adalah current asset dikurang dengan current liabilities. Ya, sehingga dapat di sini 5,6 miliar dibagi 1,8 M, berarti dari modal kerja yang kita punya tuh nih bisa menghasilkan 3,11 penjualan ya. Berarti dari modal kerja yang kita punya tuh muternya lebih dari 3 kali setahun ya. Lebih dari 3 kali 1 tahun. Oke, juga receivable turnover tinggal dibagi aja bawahnya jadi piutang ya. Mungkin saya agak cepat di sini, tinggal kita ganti piutang dan kalau untuk persediaan atau inventory turnover juga ya bawahnya kita apa jadi persediaan. Cuma di sini
bisa kita lihat di perputaran persediaan kita pakai atasnya HPP ya. Dari harga pokok penjualan kita ya dibagi dengan persediaan. Ya, jadi berapa kali muter sih inventory kita gitu ya dalam satu tahun ya. Inventory turnover tuh maknanya seperti itu. Jadi di sini misalnya HPP kita 3,2 miliar dibagi dengan 400 juta untuk persediaannya. HPP ada di laporan laba rugi, persediaan ada di neraca ya. Ini 8, maknanya berarti setahun itu atau satu periode itu dia muter 8 kali ya. Inventorinya berputar sebanyak 8 kali dalam satu tahun atau setiap 45 hari ganti inventory ya. Oke. Nah, lanjut rasio berikutnya rasio profitabilitas ya. Rasio profitabilitas ini ya mencerminkan ya seberapa baik ya perusahaan itu menghasilkan profit. Profit. Tadi kita udah lihat ya kalau di laporan laba rugi ada komponen namanya laba kotor, ada laba operasi, terus ada laba akhir ya atau laba bersih. Nah, dari laba-laba tersebut ya kita bisa hitung beberapa ukuran rasio profitabilitas. Ada yang namanya gross profit margin, ada operating profit margin, ada yang namanya net profit margin. Informasinya ya ini diambilnya tadi ya dari tiga jenis laba itu. Kalau gross profit yang namanya laba kotor, berarti komponennya salah satunya adalah laba kotor. Operating profit berarti laba operasi, terus laba bersih, laba akhir ya net profit ya. Nah, rumusnya seperti apa? Ya, pembaginya sama-sama penjualan bersih ya. Penjualan bersih atau apa namanya di komponen laba rugi tuh ya yang paling atas ya penjualan bersih. Nah, gross profit margin membagi laba kotor dibandingkan dengan seluruh penjualan bersih ya. Contoh di sini laba kotornya 2,4 miliar dibagi dengan 5,6 M sebagai penjualan bersih ya dikali 100% untuk menjadikan dia persentase dapat 42,9% ya. Artinya apa? GPM ini? Ini berarti setiap 1 rupiah penjualan itu bisa menghasilkan laba kotor 0,43 ya. Ya atau 43% dari penjualan bersih itu adalah laba kotornya gitu ya. Bisa dikatakan juga seperti itu. Nah, kalau operating profit margin, atasnya aja tinggal kita ganti ya, menjadi laba operasi. Ini mungkin saya cepat saja di sini. Ini ada 16,1% ya. Laba operasi dibagi dengan penjualan bersih, 16,1% berarti ya, laba operasi yang dihasilkan ya 16% dari penjualan bersih. Ya, lalu untuk laba bersih, net profit margin atau NPM, tinggal laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Di sini kita dapat 13,4% ya. 13,4% dari 750 juta dibagi dengan 5,6 miliar. Ini berarti setiap 1 rupiah penjualan kita punya laba bersihnya itu 0,13 ya. Atau 13% lah dari penjualan bersih itu merupakan net profit margin kita. Semakin tinggi semakin baik ya. Nah, tadi selain tiga rasio tadi, ya, biasanya juga umum ya menghitung rasio profitabilitas dengan menghitung ROE dan juga ROI ya, return on asset ROA dan juga return on equity atau ROE. Ya, nah, ini apa? eh, jangan apa bingung dengan penyebutan ya. Ada mungkin kalau istilah bahasa Inggris kita sebutnya ROE sama ROI. Ya kalau Indonesia ya ROA sama ROE gitu. Nah, return on asset ini mengukur ya tingkat pengembalian dari aset yang kita miliki. Ya, rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset. Ya, jadi atasnya nih pasti laba bersih. Ya, laba bersih ambil di mana? Ambil di laporan laporan laba rugi. Total aset ambil di neraca. Ya, 750 dibagi dengan 3,2 miliar dikali 100% sehingga dapat 23,4% ya. Ini 23% tingkat pengembalian asetnya. Jadi setiap 1 rupiah aset itu bisa menghasilkan laba bersih 0,23 ya. Ya, jadi laba bersih mengembalikan aset 23%.
Begitu juga dengan return on equity, tapi bawahnya ini berarti ekuitas. Ya, bawahnya pembaginya adalah ekuitas. Ya, return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Jadi, seberapa baik ya bisa mengembalikan modal milik investor. Seberapa baik perusahaan ini berkinerja untuk mengembalikan modal milik investor. Ini hasilnya misal 31,3%. Ya, 31,3% berarti tingkat pengembalian ke investor itu dari operasional perusahaan itu sebesar 31,3%. Semakin tinggi angka ini juga semakin baik. Berarti tingkat pengembaliannya semakin baik. Nah, di sektor pariwisata mungkin di sini yang saya beri contoh di sektor di hotel ya, perhotelan itu punya ukuran khusus ya, ukuran khusus yang memang mungkin tidak ada di sektor lain ya, seperti ADR, GOPAR, occupancy rate, RevPAR, ya dan lain-lain ya. Mungkin ada banyak lagi ya. ADR tuh average daily rate, GOPAR tuh gross operating profit per available room, occupancy rate atau tingkat keterisian dari kamar ya. Lalu RevPAR revenue per available room ya. Jadi eh, rasio-rasio ini bisa membantu ya antar hotel itu membandingkan kinerjanya ya. Nah, untuk average daily rate ya atau di sini dikatakan tarif rata-rata harian ya. Ini menunjukkan ya rata-rata berapa sih pendapatan kamar dari kamar yang terjual. Ya, mungkin kamar kan harganya berbeda-beda ya. Setiap kamar, setiap dalam waktu tertentu juga mungkin rate-nya beda-beda. Tapi kita bisa hitung berapa rata-ratanya dengan menghitung total pendapatan kamar dibagi dengan jumlah kamar yang terjual ya. ADR sama dengan total pendapatan kamar dibagi dengan jumlah kamar terjual. Jadi kita bisa tahu berapa rata-rata tarif hariannya. Ya, contoh di sini misalnya pendapatan kamarnya 600 juta, kamar terjualnya ada 3.000 ya, 3.000 dalam sebulan ya. Sebulan berarti kan kamar itu dijual setiap harinya itu apa bisa berkali-kali ya. Jadi 600 juta dibagi 3.000 ya. Ini misalnya rate-nya 200.000. Jadi 200.000 per malam ya, rate ya per malam 200.000. Ini angkanya nanti bisa kita bandingkan dengan hotel lain atau jaringan hotel lain. Terus occupancy rate ya, tingkat hunian kamar, ya, tingkat keterisian kamar. Ya, ini menggambarkan tingkat permintaan ya dari kamar tersebut ya. Rumusnya jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia. Ya, dikali 100%. Misalnya dari satu bulan itu sebenarnya bisa kapasitasnya penjualan 3.000 kamar ya dalam sebulan. Tapi yang terjual hanya 2.400. Jadi 2.400 dibagi dengan 3.000. Berarti hanya 80% ya. Dikali 100% ya, jangan lupa. Lalu dapat 80%. Berarti tingkat keterisian dari kamarnya itu setiap bulan tuh hanya 80%. Ya, nanti angka ini bisa dibandingkan ya dengan periode sebelumnya atau dengan eh, apa pesaing ya dengan hotel pesaing. Oke, nah RevPAR ya atau revenue per available room ya. Jadi ini menghitung pendapatan per kamar ya, pendapatan per kamar yang tersedia ya. Eh, Rumus perhitungannya adalah ya average daily rate dikali dengan occupancy rate ya atau total pendapatan kamar dibagi dengan jumlah kamar tersedia ya. Jadi kita bisa pakai atas atau bawah sama aja hasilnya ya. Kalau kita pakai yang atas tadi kan kita sudah punya angkanya ya. Kita bisa hitung revenue per available roomnya 200.000 tadi ya rata-rata harian tarif hariannya dikali dengan keterisiannya 80% ya. Jadi revenue per per kamarnya adalah 160.000 ya. Jadi setiap kamar yang tadi udah terjual itu memberikan rata-rata pendapatan sebesar 160.000 ya. Ini revenue per available room ya. Ada juga
rasio lain namanya TREVPAR ya, Total Revenue per Available Room. Kalau total revenue per available room, pendapatan yang dihitung itu bukan cuma pendapatan kamar, tapi semua sumber pendapatan hotel. Kan mungkin servis yang diberikan nggak cuma kamar ya, ada dari restoran, spa, laundry, ruang pertemuan dan lain-lain. Nah, ini menghitung berapa kontribusi ya dari setiap kamar untuk total pendapatan hotel. Ya, rumusnya total pendapatan hotel dibagi dengan jumlah kamar tersedia. Ya, jadi untuk TREVPAR, misalnya tadi pendapatan hotelnya itu 960 juta dan kamar yang tersedia misalnya 3.000, sehingga total revenue per available roomnya adalah 320.000 ya. Jadi setiap kamar tuh berkontribusi menyumbang rata-rata 320.000 rupiah ya dari pendapatan total hotel. Jadi beda ya antara tadi RevPAR dengan TREVPAR. Nah, untuk rasio lainnya ada GOPAR ya, Gross Operating Profit per Available Room ya. Laba operasi per kamar tersedia ya. Laba operasi per kamar tersedia ya. Em, rumusnya Gross Operating Profit atau laba operasinya dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia. Ya, misalnya laba operasi kotornya 480 juta. Ya, lalu dibagi dengan kamar yang tersedia misal 3.000 ya. Maka dapat ya gross operating profit per available roomnya adalah 160.000. Jadi laba operasi dari setiap kamar itu adalah 160.000 ya, itu laba operasinya ya. Bukan laba bersihnya tapi laba operasinya. Ya. Oke, nah kurang lebih itu untuk mungkin rasio yang biasa dipakai ya di industri perhotelan. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan terkait dengan analisis-analisis yang bisa dilakukan ya dengan tadi rasio keuangan tadi ya. Yang pertama analisis common size ya. Nah, analisis common size atau disebut juga analisis ukuran umum atau disebut juga analisis vertikal. Ini adalah analisis laporan keuangan dengan menyajikan setiap pos laporan keuangan itu sebagai presentase dari total tertentu ya supaya bisa memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan. Jadi dibikinlah rasio apa namanya berdasarkan persentase yang tertinggi biasanya bukan persentase jumlah yang tertinggi dalam komponen laporan keuangan. Contoh ya, misal common size neraca ya. Common size neraca. Nah, angka yang paling tinggi di neraca itu kan total aset ya. Total aset itu paling tinggi. Sehingga semua akun kita buat menjadi persentase dari total aset ya. Ini yang disebut dengan analisis common size. Misal nih, aset lancar ya. Aset lancar rasionya misalnya aset lancar 2,4 miliar ya dibagi dengan total aset ya. Jadi semua pos yang mana saja itu dibagi dengan total aset karena merupakan dari jumlah yang terbesar dalam laporan tersebut ya. Jadi aset lancar 2,4 miliar dibagi dengan 3,2 miliar dikali 100% sehingga bisa kita lihat di sini aset lancar tuh komponennya adalah 75% dari total aset ya. Jadi komposisi dia 75% dari total aset. Lalu aset tetap, ya aset tetap ini 800 dibagi 3,2 miliar kali 100%, ya 25%. Ya, pasti 100% ini jumlahnya ya, aset lancar 75%, aset tetapnya 25%. Terus untuk kewajiban, kewajiban itu 600 juta dibagi dengan total asetnya 3,2 M sehingga kewajiban itu merupakan 18,8% dari total aset. Ya, sementara Ibu ekuitas. izin Oh, waktunya oke. 10 menit lah ya. Oh, oke. Baik, 10 menit Bu. lagi ya. Iya, Bu. Oh, oke, terima kasih. Sudah diingatkan. Ya, jadi bisa kita lihat di sini struktur modalnya itu kita bisa lihat bahwa 75% itu dibiayai sama ekuitas. Ya.
Oke, nah ini kalau common size gitu ya. Jadi kita kita menjadikan pembaginya itu pos yang paling besar jumlahnya. Ini kalau yang di neraca, kalau yang di laba rugi, pos yang paling besar tuh penjualan bersih yang paling atas ya. Jadi kita membagi seluruh pos dengan penjualan bersih. Ya, setiap pos itu kita bagi dengan penjualan bersih. Jadi kita akan dapat berapa persentase dari setiap pos terhadap penjualan bersihnya. Ya, mungkin gitu ya untuk analisis common size. Nah, kalau analisis berikutnya time series. Kalau time series ini kita membandingkan dari waktu ke waktu ya. Namanya time series ya, runtun waktu. Jadi, kita membandingkan kinerja keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Tujuannya apa? Kita mau melihat tren ya, kita mau melihat tren, pola serta arah perubahan dari kondisi keuangan. Apakah keuangan kita meningkat, menurun atau stabil? Ya, contoh nih di sini misal contoh simple ya, ada tiga akun ya, pendapatan, laba bersih, sama total aset ya dari tahun ke tahun 2022, 2023, 2024. Ya, kita bisa lihat perubahan ya dari tahun 2022 misalnya pendapatan nih dari 4,8 ke 5,6 ya. Nah, ini ada peningkatan naik 16,7%. Laba bersih dari 600 ke 750. Ya, ada kenaikan 25% dan total aset dari 2,8 ke 3,2 ya. Ini ada kenaikan 14,3%. Jadi kita lihat kalau di sini naik ya berarti bagus, tren pertumbuhannya positif. Berarti ada peningkatan efisiensi operasional dan juga kapasitas aset dalam 2 tahun terakhir. Jadi kita membandingkannya dengan periode sebelumnya untuk analisis time series. Satu lagi analisis cross section. Kalau tadi time series dengan data sendiri, data perusahaan itu sendiri di periode sebelumnya, kalau cross section dengan peer dengan perusahaan pesaing ya atau perusahaan dengan industri yang sama ya. Jadi dia bandingkan kinerja keuangan beberapa perusahaan di periode yang sama. Nah, fokusnya bukan untuk melihat tren ya, tapi untuk membandingkan ya antara kita dengan perusahaan dengan industri sejenis ini kinerjanya seperti apa. Jadi, contoh ya, di sini ada tiga nih, sorry, ada dua ya, ada dua perusahaan JNW Tour Travel sama PT Bali Indah Wisata. Kita bisa lihat nih rasio keuangannya JNW Tour kita bandingkan dengan Bali Indah Wisata. Untuk current ratio JNW 4 kali, Bali Indah Wisata 2,5 kali. Nah, kalau dan rata-rata industri, sorry satu lagi nih ada rata-rata industri itu. Rata-rata industri berarti di industri di sektor tour and travel nih rata-rata rata-rata rasionya berapa gitu ya. Ini udah dihitungkan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk current ratio, rata-rata industri 3 kali, JNW 4 kali, Bali Indah Wisata 2,5 kali. Kita bisa katakan JNW ini masih lebih baik ya daripada Bali Indah Wisata untuk kemampuan pembayaran hutang-hutang jangka pendeknya. Lalu untuk debt to equity ratio, rata-rata industri itu 45% penggunaan hutang. Ya, sementara Bali Indah Wisata ini cukup tinggi, 60% untuk penggunaan hutang. JNW 25%. Bisa dikatakan ya, ini JNW itu rasio hutangnya masih cukup rendah dibandingkan rata-rata industri gitu ya. Jadi sebenarnya masih wajar jika ingin menambah porsi hutang untuk pendanaannya. Lalu net profit margin NPM, kita bisa lihat di sini rata-rata industrinya 11%, Bali Indah Wisata 10%, JNW 13,4%. Ini bisa kita katakan bahwa kinerjanya lebih baik JNW ya dibandingkan dengan rata-rata industri. Lalu untuk ROE, return on asset, di sini kalau rata-rata industri memberikan 18%, PT Bali Indah Wisata 16,7%, JNW bisa kasih 23,4%. Ini kinerjanya sangat baik karena melebihi dari rata-rata industri. Ya, kita bisa katakan di sini si JNW Tour Travel ini menunjukkan likuiditas serta profitabilitas yang lebih baik daripada pesaingnya. Ya, oke. Nah, ada beberapa tantangan ya dalam pelaporan keuangan pariwisata yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Datanya itu
kadangkala ya tidak terpusat dan multisumber. Jadi mungkin di sektor pariwisata tuh unit bisnisnya banyak mungkin nih. Kayak tadi hotel itu kan mungkin ada punya subunit laundry, ada restoran, ada spa dan lain-lainnya. Jadi datanya tidak terpusat ya. Sehingga ya mungkin perlu waktu untuk bisa mengkonsolidasi seluruh data ya yang dari sumber-sumber yang berbeda. Lalu pengakuan pendapatan itu kompleks ya. Pengakuan pendapatan eh, kalau sektor wisata, misalnya tour travel menjual paket wisata, jualnya bulan Juni, tapi bulan eh, untuk dilaksanakan misalnya di bulan Oktober gitu ya. Itu kan ada beberapa bulan, gap beberapa bulan. Dalam beberapa bulan itu pengakuan pendapatannya mungkin tidak bisa langsung gitu ya karena kan ya ada butuh proses untuk apa namanya pembayaran ke vendor dan lain-lain seperti itu ya jadi konsolidasi dari apa namanya pengakuan pendapatannya itu lebih kompleks. Nah tadi juga ya tantangannya dihadapi dengan aset tetapnya tinggi serta perawatan mahal terutama untuk sektor pariwisata di bidang perhotelan, resort ya itu kan aset-aset tetapnya butuh maintenance. Ya kalau kalau nggak di maintain nanti kita tidak menarik gitu ya untuk dijual ke customer. Dan juga kalau sektor pariwisata tuh ada kewajiban lingkungan ya. Jadi sudah diwajibkan mungkin ya, atau pemerintah dari pemerintah gitu ya untuk melihat gitu ya apa sih nih apa namanya kontribusi dari pariwisata ini untuk keberlanjutan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga diwajibkan juga bikin ESG reporting. Jadi semakin kompleks apa yang harus dilaporkan dari sektor pariwisata. Oke, kita sampai di simpulan akhir ya. Jadi laporan keuangan itu kenapa penting? Karena ya ini merupakan salah satu tools ya, salah satu tools strategis untuk manajemen pariwisata supaya bisa meningkatkan kinerjanya. Ya, jadi dengan melakukan analisis keuangan, kita bisa membantu perusahaan untuk menyediakan informasi penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Serta dengan melakukan pelaporan keuangan dan analisis yang baik, ini bisa untuk mengurangi asimetrik informasi ya atau memberikan transparansi informasi serta memperkuat kepercayaan dan juga keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri. Baik, ada beberapa rekomendasi mungkin ya dari sisi akademis dan juga praktis. Sebaiknya memang pelaku-pelaku pariwisata ini bisa meningkatkan literasi keuangannya ya, mungkin dengan melakukan training-training ya terkait dengan literasi keuangan. Lalu juga perlu ada integrasi juga antara manajemen keuangan sama ini ya green finance terkait juga dengan tadi ya dituntutnya sektor pariwisata untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan ya serta bisa juga ya dilakukan penguatan riset kolaboratif antara universitas dan industri ya mungkin dari sektor-sektor pariwisata bisa kerjasama nih dengan akademisi untuk melakukan riset-riset terkait dengan pariwisata. Oke, baik, mungkin itu materi saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Titis atas pemaparan materinya yang sangat aplikatif untuk industri pariwisata. Di sini kita ada satu mahasiswa yang bertanya, Bu, dari atas nama Karis Sunu. Pertanyaannya adalah jika ADR tinggi tapi RevPAR-nya rendah, kesimpulannya bagaimana ya Bu? Apakah kinerja penjualan bisa diukur dari situ? Idealnya apakah ADR sendiri tinggi, RevPAR juga harus tinggi? Terima kasih. Eh, Maaf, sebentar ya Bu Nisa nih ada yang Baik, ada yang memanggil saya sebentar. siang nggak apa-apa Bu. Oke, maaf Bu Nisa, sorry tadi konsentrasi saya ini soalnya sambil dipanggil. Boleh Oke, diulang ya boleh Bu. Dan jika pertanyaannya. bisa mau direview dari
kolom komentar juga bisa, Bu. Oh, oke, Jika oke. itu ada di kolom komentar, pertanyaannya jika ADR tinggi, tapi RevPAR-nya rendah, kesimpulannya itu bagaimana ya, Bu? Apakah kinerja penjualannya bisa diukur dari situ? Dan idealnya apakah ADR itu sendiri tinggi, RevPAR juga harus tinggi? Jika ADR tinggi, available, oke. Mhm. Mungkin ini dari RevPAR-nya, hotel ya, Bu ya. oke, oke. Dari Oke, ini mm, sebelumnya sebentar ya, let me think dulu ya, karena saya sebenarnya juga basicnya bukan pariwisata nih, jadi iya, agak ADR tinggi berarti kan eh, daily rate-nya tinggi ya, tapi iya. revenue-nya rendah, berarti cost-nya ada masalah nih di cost-nya. Ya, Mm. cost-nya berarti tinggi juga. Nah, kita bisa lakukan pengkajian nih di cost. Kira-kira cost apa yang bisa menyebabkan apa namanya laba laba bersihnya itu jadi turun gitu. Jadi kita bisa lihat cost-cost apa yang bisa kita efisienkan sehingga supaya apa namanya revenue-nya itu bisa tetap tinggi. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita harus breakdown lagi karena informasi satu tuh tidak komprehensif ya. Jadi memang dari satu informasi yang ada, kita harus lihat lagi komponen-komponen lain yang menyebabkan informasi yang lainnya berubah. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bu Nisa. Oke, baik. Berarti tidak bisa diukur jika minim informasi hanya dari ADR dan review RevPAR-nya saja ya. Ya, betul. Oke. Jadi harus perlu dikaji lagi Hmm. komponen-komponen bentuknya. Oke, baik. Tadi juga sudah banyak pemaparan komponen apa saja yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk bisa menghitungnya. Oke, terima kasih banyak Bu Titis Mafira dan saya sangat mengapresiasi sekali Ya, terima kepada kasih. mahasiswa yang standby sampai akhir. Ada saya lihat Mbak Cindy Audita, Mbak Lista Pendo, terima kasih sudah standby on cam. Oh, ini Bu ada satu lagi Bu. Bagaimana cara atau strategi untuk menaikkan ARR agar RevPAR juga meningkat? Oke, satu pertanyaan lagi Bu, izin. ARR tuh apa ya? AR, Eh, ADR kali ya maksudnya ya? iya, ADR mungkin ini ya Bu. Agar RevPAR juga meningkat. Iya. Oke, sebentar ya. Saya nggak justru saya nggak hafal memang rasio ini RevPAR ya, revenue pendapatan kamar. Ah, Ya. oke. Jadi kan tadi hotel itu ya unitnya mungkin nggak cuma jual kamar ya, tapi juga Hmm. eh, apa namanya ada jasa-jasa lain yang diberikan ya. Nah, mungkin bisa diberikan juga paket-paket promo gitu ya. Jadi nggak cuma jual kamar aja, kita bisa bundling dengan servis-servis lainnya ya, supaya revenue-nya totalnya juga ikut meningkat. Mungkin seperti itu. Jadi lebih ke kreativitas ini ya, kreativitas dari si hotelnya tersebut. Bagaimana bisa sekaligus memberikan servis dari berbagai unit ya supaya revenue-nya juga meningkat. Jadi nggak cuma mengandalkan dari apa kamar saja. Bisa seperti itu. Oke, baik. Ini juga pertanyaannya, apakah sama pengelolaannya dengan pengelolaan desa wisata untuk pengelolaan keuangan? Sepertinya sama ya Bu ya. Pengelolaan desa wisata. Iya, semuanya di sektor selama jasa mungkin ya Bu ya. Iya, Dari yang ini disampaikan, maksud yang dimaksud dengan pengelolaan desa wisata sendiri mungkin bisa lebih dijelaskan ya. Kalau pengelolaan keuangannya sih pasti kurang lebih sama ya. Cuma kalau desa wisatanya sendiri mungkin aspek-aspek yang dikaji lebih banyak lagi gitu ya. Nggak cuma sekedar keuangan. oke deh kalau gitu. Selama dia sektornya sama pengelolaannya di bidang Mm. jasa atau penjualannya, itu bisa diaplikasikan pengelolaan keuangannya menggunakan komponen-komponen yang tadi Ya, dijelaskan. Oke deh, jika seperti itu. Baik, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa di capture untuk Zoom hari ini karena nanti di link absensi dan juga di link sertifikat harus melampirkan capture dari partisipasi hari ini. Dan materi hari ini juga bisa diakses kembali
di YouTube FEB Universitas Terbuka. Di kolom komentar berikut saya sematkan untuk link absensi dan presensi sertifikatnya, silahkan diisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Titis Fatarina Mafirah atas kesempatannya. Semoga kita bisa Terima kolaborasi kasih, Ibu lagi ya Nisa. Bu, lain Ya, kali, tentu. lain waktu. Ya, Ya, tentu saja Ibu ya, Nisa. Terima salam kasih untuk banyak. rekan-rekan di UNJ. Semoga kita akan terus bisa berkolaborasi dari segi pendidikan, pengabdian, dan pengabdian masyarakat. Baik, Pengangguran ter- sukses. ya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa untuk ikuti acara dari Prodi Pariwisata lainnya yang bisa nanti diupdate di grup dan juga di eh, website Tuton dari UT sendiri. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Ibu. Waalaikumsalam. Semua itu nih, mana semua itu bang, masuk semua itu. Linknya mana nih untuk absen? Linknya mana? Iya, boleh. Linknya sudah Tuan ada di berapa? kolom komentar ya. Kan mengisi form evaluasinya nanti otomatis akan terkirim untuk sertifikatnya. Nggak bisa dek Bu linknya. Warna Linknya masuk. nggak Jangan dijawab. bisa. Benar deh. Ya. Aneh. Boleh. Kita ngerokok lah.